Itu pun nggak lengkap. Tapi begini, kalau memang sejarahnya Tunggu dia dulu, menikah, ini saya tunjukkan nubuatan kalau dia menikah nih ya. Saya tunjukkan nama ini. istrinya, ada nama Ada anaknya. Maria Magdalena. Ada namanya Lydia, dia poligami, Lydia sama Maria Magdalena. Wah, kamu masuk di komod depan. Bentar. Sungguh neka yang nyata ibunya. Loh, Yonatan Nandar ini pernah dituduh menghina Kristen, dilaporkan ke penjara gara-gara menyatakan Yesus kawin. Dia lolos karena dia punya datanya. Ini Nandar ini orangnya ini. Tema Yesus kawin itu tema Nandar. Kamu masuk di sini nekat yang nyata, kamu bahas Yesus kawin. Saya nggak tanya itu. Yang saya tanya, kalau ada laki-laki normal, aneh nggak kalau dia menikah? Justru nggak aneh. Maka kenapa kalian aneh kalau Tuhan kalian menikah? Karena dia kan laki-laki normal. Tapi tidak aneh juga kalau dia normal dan sempurna. Dari mana Anda tahu dia tidak menikah? Dari mana Anda Bisa tahu nggak kalau Anda buktikan dia tidak menikah tahun umur dia 25 tahun? Tuhan tidak pernah ada dikatakan Yesus menikah. Itu salah satu Kalau bukti yang tidak pernah tertulis Yesus cebok, apakah Yesus tidak pernah cebok? Ibu Rifa yang terhormat, kalau di dalam Alkitab saya tidak Ibu yang tidak terhormat nggak tahu malu ketika tidak tertulis Yesus tidak pernah cebok, apakah Yesus tidak pernah cebok? Kepada orang lain. Saya Anda bertanya. orang yang lain di sini. Mana video aku telanjang mana? Nih Yesus telanjang ada nih. Hei, Jangan Yesus ditelanjang nih. jangan Nih Yesus percaya. nih. Yesus Jangan Kristus percaya. adalah Theos, Nggak dia ada rela masalah dipermalukan kalau dan Tuhan ditelanjangi. saya mau setengah Wah, kolor. Tuhan asusila, enggak, Tuhanmu ditelanjangi kok pakai kolor. Mana ada Jangan tontonnya mute. dibagi-bagikan? Jangan mute. Siapa? Ya saya mute ya, tidak nangis. nggak berisik. Saya mau lawan kamu. Nangis, Nangis. nangis. Menceret Ini ada domba birahi Udah. di sholat nih. Ini toh yang Pose video. Oh, dua. ini yang asusila itu. Oh, Iya, ini. pose dua. Oh ya Iya. Allah. Tidak ada asus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Halo, siaga dulu. Ya, selamat siang Ibu. Ya, selamat siang Pak Siaga Gulo. Gimana tuh Pak? Di Kristen itu kalau jadi pembantu nggak boleh ngelawan majikannya yang kejam itu gimana itu Pak? Ya, itu sih Bu. Menurut saya ya ikuti aja, jangan melawan. Jadi kalau seandainya Anda pembantu, budak, majikan Iya. Anda laki-laki, dia pengen sodok dubur Anda, ikuti aja.
Ya, kita dulu sebelum Nikmati saya atau tahu, ikuti? begini, majikan Nikmati, itu tunggu. Nah, enggak, nikmati atau majikan ikuti? itu orang baik atau orang jahat, kan gitu. Itu yang diikuti yang kejam. Di sini kan perintahnya ikuti juga yang kejam. Nih. Kamu nggak baca ayatnya kan? Nih, kamu baca ini. Kamu bukan hanya mengikuti yang baik nih. Saudara-saudara yang menjadi hamba pelayan, tunduklah kepada majikanmu dengan sehormat-hormatnya, bukan hanya kepada mereka yang baik hati dan peramah, tapi juga kepada mereka yang kejam. Kalau kamu jadi pembantu, atau istrimu jadi pembantu, atau anakmu jadi pembantu, atau ibumu jadi pembantu, lalu Apa majikannya nama bu- pengen tusuk bokongnya, dilawan atau nggak dilawan? Iya, maksudnya apa nama apanya itu tadi itu belum 1 kubaca. Petrus pasal kedua nomor 18. Jadi kalau aku itu ya Ikut. nggak mungkin melawan lah sama majikan. Nggak melawan, dia nikmati guys. Iya bu, karena susah kita kalau Jadi melawan. kalau duburnya dipakai sama majikannya nggak apa-apa. Kalau ibumu kamu lawan nggak itu? Kalau kamu lihat ibumu itu, kamu suruh nggak ngelawan ibumu? Kalau ibu nggak mungkin kita lawan karena di dalam firman Tuhan. Nggak bukan. Kalau Di dalam ibumu film- yang disiksa, kamu Ah. melawan nggak orang jahat itu? Ya, iyalah, bukan melawan kita apa, karena kita juga Nggak dilarang untuk melawan berkeras. kawan-kawan. Berarti dia lihat aja mamanya ditusbol depan belakang, ngeri banget. Iya, kronologinya Ngeri kok bisa dikasih. ditusuk bagaimana ini? Kan kita bicara tentang majikan yang bengis. Kalau ada majikan yang jahat, kau kan misalkannya budak. Majikan ini jahat, majikannya dia ini pengen dulu, tusuk duburmu. majikannya ini dulu Kristen apa-apa. Kalau Kristen nggak mungkin Kristen dibuat. mah. Lah Nggak mana mungkin ada dibuatnya Kristen dulu kayak seperti gitu. itu. Loh, bohong kali. Sepanjang sejarah yang paling banyak memperbudak dan mentusbol orang tuh orang Kristen. Kok nggak pernah pula 500 tahun bahkan perempuan itu dipotong, dikuliti sama orang Kristen namanya Hypatia. Kok orang Kristen nggak mungkin? Justru kebanyakan yang paling biadab kelakuannya umat Kristen. Siapa yang bilang? Profesor Juan Cole. Bukan cuma mentusbol lagi, bahkan menghabisi nyawa orang-orang lagi Kristen-Kristen ini. Dulu inkuisisi 500 tahun, perburuan penyihir, perempuan dituduh penyihir lalu dibunuh. Kok Kristen nggak mungkin kayak gitu? Kristen lebih bejat kelakuannya sepanjang sejarah loh, Dek. Asimilasi paksa. Kok nggak tahu asimilasi paksa di Kanada? Perempuan-perempuan disuruh masuk dalam Magdalene Laundry, disuruh bekerja seenak udelnya. Ada itu datanya. Waduh, kok Kristen nggak pernah pula kayak gitu. Justru ketika jadi Kristen malah Lina Wijaya masa kasih gratisan sama Enceng itu. Kamu nggak tahu Agatha sama Joseph melakukan persundalan di kamar hotel, di apartemen. Kamu nggak tahu Lina Wijaya melakukan perjinahan karena dosa sudah ditebus. Rata-rata apologet Kristen yang melakukan perjinahan dan persundalan. Waduh, kok nggak mungkin Kristen katanya. Waduh, ini ngeklaim banget nih. Wah. Aduh. Oke, ini Ibu tadi saya Sundalisasi itu dengar, banyaknya di Kristen. saya menarik tentang Ibu bilang tadi, maksudnya mana jalan yang benar tadi itu. Kita Ya, mana Ah. jalan yang benar itu? kan Ibu ada bilang tadi, Ibu itu bilang Al-Quran dan Alkitab. Ya, Al-Quran Alkitab itu sama. Al-Quran dan Alkitab itu sama. Kitab kau Biblos namanya, Dek. Jangan pakai Al-Quran dan Alkitab. Alkitab itu sama. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran, dari nama wahyu Allah. Alkitab Tapi itu bahasa Al-Quran. Kitabmu tuh Biblos, cuman nyomot-nyomot bahasa Al-Quran terus dijadiin lagi bahasa nama kitabmu. jadi Kitabmu kalau tuh kami Biblos. apa sih? Bukan Alkitab. Biblos, bukan kan kau bahasa Yunani, Dek. Biblos, Dek. Biblos. Tapi Kumpulan begini buku. ya Bu ya, saya jawab dulu ya. Sebenarnya sejak saya tonton ini apologet kayak gini, sebenarnya kata-kata Bible itu baru saya dengar. Tapi Ya karena kau nggak pernah belajar bahasa teks asli kitabmu. Kau kan taunya dapat terjemahan bahasa Indonesia. saya Sementara kan yang kitabmu tahu kan bahasa Bu. Yunani. Kan ada itu di Alkitab itu, kami itu Alkitab. Itu yang saya tahu. Alkitab itu bahasa Arab dari kata kataba. Itu saya Alkitab itu dari kata kataba, artinya hukum Tuhan. itu- Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Kitabmu itu namanya Biblos. Kenapa kalian menggunakan kata Alkitab? Karena kalian pengen ke Islam-Islaman. Karena kalian mau melakukan penginjilan kepada orang Islam. Makanya kalian pakai nama Isa Al-Masih, kenaikan Isa Al-Masih, Alkitab, Rasul, Allah. Memang kalian begitu, kelakuan kalian gitu. Agama kalian nggak independen di Indonesia ini. Mana kenal orang Kristen Arab itu Alkitab? Mana kenal Kristen Amerika dengan Alkitab? Mereka taunya Bible, Holy Book, Biblos. Kristen Indonesia ini aja yang sosok Alkitab. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Adanya di Al-Quran. Alkitab itu artinya dari kata-kata Mbak.
Kalian nggak tahu diri, memang nggak tahu malu. Tapi begini Bu ya, ada suatu Apa, Dek? juga menarik tentang ini sih, saya baru tahu-tahu baru-baru ini. Itu kan Al-Qur'an itu suci. Ya Oh kan? iya. Tapi kenapa dikatakan di situ, apa betul enggak ya? Apa? Bertanya di dalam kitab-kitab sebelumnya kan ada itu. Kenapa kok ada itu ya, kata-kata itu di dalam Tidak Al-Quran aja, tidak atau ada hadis begitu. itu? Tidak ada begitu ya. Rasulullah itu untuk membuktikan bahwa dia adalah orang yang percaya kepada Al-Quran sebagai firman ilahi, ditantang untuk membuktikan bahwa dia itu orangnya ragu atau tidak. Maka kata Allah, kalau kau ragu atas apa yang diturunkan, silakan bertanya kepada ahli kitab. Maka Rasulullah tidak pernah kitab-kitab bertanya kepada ahli sebelumnya. kitab. Tidak ada gitu kitab-kitab sebelumnya kepada ahli kitab. Tanya kepada orang Yahudi dan Nasrani terkait apa yang diturunkan kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak pernah mempertanyakan itu. Kenapa? Karena Rasulullah itu tidak pernah ragu dengan Al-Quran sebagai kalam ilahi. Berarti bohong itu ya Bu ya? Bukan bohong lah. Oh. Jadi Yang pertama di sini ya, sedikit saya jelasin ya. Dalam ayat itu ya. Tidak disebutkan ya, disuruh tanya, disuruh melihat kepada kitab sebelumnya, bukan. Suruh tanya sama orang yang pernah membaca kitab-kitab sebelumnya. Itu tidak untuk memvalidasi kebenaran Allah. Sebetulnya gini loh, semisal aku berbicara tentang psycho kepada Unirifa, oke? Tentang psycho, tentang perbuatan psycho sama Unirifa. Unirifa mungkin kayak percaya atau enggak, maka saya memvalidasi diri saya. Karena saya mengatakan, coba Unirifa tanya, ya. Kalau enggak, coba Unirifa baca ataupun tanya sama pakar-pakar psikologi, gitu enggak psycho? Apakah buktinya itu saya tidak tidak relevan? Bukan. Tetapi saya memvalidasi diri saya, tanda bahwasanya saya ini tidak salah. Kalau nggak percaya coba tanya. Itu seperti itu. Ariston di Bukan dulu disuruh ya. tanya karena tidak ketahuan, tidak ada pengetahuan, bukan. Tetapi untuk memvalidasi kebenaran. Kalau nggak percaya, kalau nggak sama, Gini, tanya. kamu kan Itu dia. Kristen, banyak hal yang tidak bisa kalian bedakan. Membedakan pengujian dan membedakan dusta kalian nggak bisa. Contoh, ini saya kasih kamu contoh dusta. Dusta itu ketika mengutip ayat yang tidak pernah ada, itu baru bohong. Contoh, Iya. Yesus itu pernah mengutip Lukas pasal 24 di ayat 46. Apa kata Yesus? Ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit di hari ketiga. Ternyata tidak pernah ada ayat itu. Itu baru bohong namanya. Allah itu men-challenge orang-orang. Kalau kalian ragu apa yang diturunkan Allah ini sebagai firman Tuhan, ya silakan kalian bertanya. Nah, kalau dia bertanya berarti dia ragu. Nah, Nabi Muhammad tidak pernah bertanya kepada ahli kitab, justru menunjukkan kalau beliau tidak pernah ragu. Maka bukan bohong itu namanya. Justru membuktikan bahwa Nabi kami adalah orang yang tidak pernah ragu dengan Al-Quran. Nah, yang berbohong itu adalah seperti yang dilakukan oleh Yesus. Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Tahu-tahu dia mati, masuk alam maut 3 hari, 40 hari kemudian baru dia masuk ke surga. Kan lucu itu dusta. oh iya ya. Jangan kau cebok dulu, masuk kamar mandi kau cebok, jangan ngomong dulu, tutup dulu mic-nya. Mak, jangan. Kau keberak pun kau ngomong dengan kami, nggak ada kali lah adab kalian nih. Udah nanti dulu kau ngomong dulu ya Dek ya, nanti kalau kau udah selesai berak ya Dek ya. Ini Bu, cuci tangan habis makan Bu. Oh, bukan berak, kirain Iya. berak. Yaudah. Jangan. Jadi saya mau bertanya lagi nih Bu, memang betul juga tadi itu ada yang bilang itu pakai akal dan pakai pikiran. Jadi saya ini mau bertanya, itu Boleh. Alkitab ini dengan Al-Quran siapa yang duluan ada? Itu Alkitab dan Al-Quran itu sama Dek. Maksudmu Bible. Kalau Bible dan Al-Quran, Biblemu itu adanya di abad keempat, terkanon. Al-Quran itu dibawa oleh Nabi Muhammad di abad ke-7. Bahkan yang lebih dulu ada, bukan kitabmu yang lebih dulu ada, itu kitab Weda, kitab orang Hindu. berarti itu Nabi Muhammad ini membawanya itu terakhir itu ya? Bukan, yang terakhir itu kalau agama Protestan di abad ke-16 waktu dia mengeluarkan kanon Deuterokanonika. Agama terakhir yang muncul itu agama Kristen Protestan abad ke-16. Islam itu secara esensi sudah ada sebelum Adam diciptakan, tapi secara historis di abad ke-6 karena di bawah Nabi Muhammad. Oh, berarti Protestan yang terakhir ini.
Iya, di abad ke-16 digagas sama Martin Luther, Zwingli dan juga John Calvin dengan menganatema kitab Deuterokanonikanya orang ya Katolik. Makanya kau sama Katolik beda kitab. Katolik 72, kau 66. Waduh, bingunglah sampai ke sana karena juga Iya, memang membingungkan Kristen ini. Kalau Islam nggak membingungkan, kalau Kristen itu membingungkan. enggak penjelasan dari apa belum ada itu. Apa? Dari guru-guru agama Kristen. Ya mana Pada berani guru-guru gereja mengatakan itu, malulah dia, agamanya baru muncul Protestan di abad ke-16. Memang mau kalian mengakui bahwa agama kalian baru muncul di abad ke-16? Mana mau kalian mengakui? Kalian kan sok-sokan merasa paling tua agamanya, padahal agama kalian baru muncul di abad ke-16. Yang lebih dulu ada itu aliran Unitarian dan Marcionisme. Bahkan Marcion itu adanya di abad kedua tuh, yang membedakan antara Tuan PL dengan Tuan PB. Itu tuh ideologi Nestorius lebih dulu daripada kalian, Ebionet lebih dulu daripada kalian. Trinitas itu pun baru di abad kelima dirampungkan. Bahkan di abad ketiga 325 itu baru penyetaraan antara Yesus dengan Bapa. Sebelumnya sudah ada paham-paham tentang Yesus itu adalah ciptaan dari Arius. Jadi ajaran kalian itu baru berkembang, baru muncul di abad kelima, baru difinalkan tertunggal ini. Saat itu si Athanasius sudah mati. Nah, konsili terjadi di abad ketiga itu baru menyetarakan Yesus dengan Bapa. Roh Kudus belum dibahas. Tapi begini Bu, sepengetahuan saya agama Kristen ini dulu Katolik, ya kan? Pecahlah jadi Protestan ini. Itu sepengetahuan saya. Mana ada Ortodok, Unitarian, udah banyak duluan deh, banyak kali denom kalian tahu. Cuman gereja Katolik ini gereja besar karena dia punya otoritas, ya, dan dia pun sempat menguasai peradaban dengan merusak peradaban, kemudian melakukan pemaksaan kehendak. Protestan baru muncul di abad ke-16 gara-gara Martin Luther nggak sepakat dengan Katolik. Ortodok itu tuh Gini, kenapa pemimpin Katolik itu macam ibaratnya kan macam pastornya nggak menikah sama pausnya sama apanya? Kenapa itu ya? ya, karena Tuhan kalian kan nggak mencontohkan menikah, makanya korban anak kecil banyak ditusbol di gereja karena kalian menahan hawa nafsu kalian. Kalian kan tidak tahu Yesus itu kan hidupnya kan cuma 3 tahun terdokumentasi. Karena kalian menganggap yang tertulis itu yang harus diimani, kalian tidak mengimani dia punya istri. Sementara kalian tahu hidupnya kan cuma 3 tahun. Kalian kan nggak tahu usia dia 25 tahun udah berapa anaknya kan? Menurut Ibu, Tuhan kami Yesus itu menikah? Ya pastilah, orang dia laki-laki normal 100%, kecuali dia nggak normal. Sungguh neka yang nyata Ibu ini. Baru ini saya dengar. Yesus menikah itu bukan baru. Yesus menikah itu adalah kajian Barbara Tering, makanya dibuat karena ditemukan papirus yang mengatakan Yesus berkata my wife. Itu kajian Yonatan Nandar. Kalau dia udah nikah, Ya ampun. Tuhan kan dia. Iya. Loh, dari mana Anda tahu dia tidak menikah? Anda tahu tidak hidupnya waktu dia usia 25 tahun? Dia nggak punya anak. Dia. Loh, dari mana kamu tahu dia nggak punya anak? Alamak. Di kitab itu satu pun nggak ada. Gini loh bro, kamu tahu hidup Yesus itu berapa tahun? Dijelaskan dalam kitabmu. Ya, berapa tahun? Muda 30 berapa Bukan, tahun? saya tanya kehidupan yang terdokumentasi dalam Bible Yesus itu hanya berapa tahun? Iya, 30-40 tahun lagi begitu. Tidak ada bro. Cuma 3 tahun yang dicatat kehidupannya. Itu pun nggak lengkap. Tapi begini, kalau memang sejarahnya Tunggu dia dulu, menikah, ini saya tunjukkan nubuatan kalau dia menikah nih ya. Saya tunjukkan nama ini. istrinya, ada nama Ada anaknya. Maria Magdalena, ada namanya Lydia, dia poligami, Lydia sama Maria Magdalena. Wah, kamu masuk di komar depan. Bentar. Sungguh neka yang nyata ibunya. Loh, Yonatan Nandar ini pernah dituduh menghina Kristen, dilaporkan ke penjara gara-gara menyatakan Yesus kawin. Dia lolos karena dia punya datanya. Ini Nandar ini orangnya ini. Tema Yesus kawin itu tema Nandar. Kamu masuk di sini nekat yang nyata kamu bahas Yesus kawin. Nandar, ini ada orang yang baru saya dengar Nandar. Ini. Iya. Bentar, saya terima Nandar dulu ya. Nandar, open cam dulu Nandar. Ceritakan dulu Yesus kawin Nandar. Ini temanya Nandar ini. Kita panggil dulu biar kamu dapat informasi dari Nandar ya. Kalau saya bisa tunjukkan nih, Yesus menikah ada datanya nih. Bahkan itu ilmiah.
Bentar. Nih saya kasih kamu data ya. Aneh-aneh aja sekarang ini pembahasan sekarang ini Bu ya. Masa Yesus nikah? Aduh. Loh, jangan itu begitu data lah, dari Ibu. Barbara Tering. Loh, kok kamu gitu? Jangan Saya ini berfitnah akademisi, lah, Bu. bro. Aduh. Kok fitnah? Nih saya tunjukkan kamu data nih dari Barbara Tering nih ya. Nih kamu baca nih. Yesus the Man di ini bukunya kamu baca nih. Ini sumbernya nih. Waduh, ini kok gitu orang Kristen dikasih data. Nih. Waduh. Ini buku yang ditulis oleh Barbara Tering. Di sini Yesus the Kalau- Man Barbara Tering. The Dengar, controversial Bu. Kalau esteller di situ- that will check. Dengar dulu Bu ya. Saya lagi tunjuk data. Kalau kamu nggak terima, jangan saya. Di sini Barbara Tering mengungkapkan bahwa ada papirus yang tertulis Yesus berkata, "My wife, istriku." Gimana ini? Oh gini Bu Loh, ya, kok saya kalau itu dituduh kalau berdusta, ibu kok itu lucu? alasan ibu bahwa Yesus itu menikah, itu saya percaya. Tetapi kalau dalam Nih. Alkitab, saya tidak percaya karena Nah. buku satu Alkitab itu sudah saya baca semua tidak ada Bu. Saya tanya sama kamu dulu. Yesus itu 100% laki-laki normal nggak? Ah iyalah Bu. Laki-laki normal itu normal nggak menikah? Dia bukan hanya normal, sempurna. Saya tanya, laki-laki sempurna dan normal itu wajar nggak menikah? Sempurna bukan berarti harus menikah, Bu. Saya tanya, pertanyaan saya itu adalah Sempurna bukan laki-laki berarti normal. harus menikah, Nak. Pertanyaan saya adalah laki-laki normal wajar nggak menikah? Rifa, kamu itu Sebenarnya kalau kita Pertanyaan manusia saya, wajar, bisa. aduh jangan ganggu dulu, Ha. Saya lagi ngomong sama Siaga Gulo, bukan Anda yang saya tanya. Kamu Saya itu lagi sama Siaga makanya Gulo. terlalu panjang itu sama Siaga itu. Saya tanya, lo kamu kenapa keberatan? Saya ngomong kok kamu yang keberatan? Kalau kamu mampu nanti kamu hadapi saya. Saya tanya Saya Siaga kapan Gulo. bicaranya, Bu? Laki-laki, Anda kan Saya di sini sudah nggak pernah beragama. datang. Anda belajar aja, orang nggak beragama diam aja belajar. Biar Anda tahu mana agama benar, mana pendusta di sini. Nah, Siaga Gulo saya tanya, kalau laki-laki normal, ini sih ini ngapain sih perempuan ini gangguin orang di komal orang loh? Anda kan di sini tamu, Bu. Kamu Tamu juga itu tamu, tempatkan kan? diri. Oh, bukan saya pemilik komal ini. Jonathan Andar. Saya diberi kuasa memiliki komal ini, bahkan saya berhak menurunkan Anda dan menaikkan Anda loh. Kok Anda malah ngatur kami umat Islam di sini? Jadilah orang yang punya harga diri. Kalau dikasih kesempatan naik di komal orang, tahu diri lah Bu. Kalau nggak diajak ngomong, jangan paksa ngajak ngomong. Saya tanya sama si Siaga Gulo tadi, laki-laki normal boleh nggak dia menikah? Sah nggak dia menikah? Aneh nggak kalau laki-laki normal menikah? Itu yang saya tanya. Kok Anda bilang laki-laki normal tidak semua menikah? Saya nggak tanya itu. Yang saya tanya, kalau ada laki-laki normal, aneh nggak kalau dia menikah? Justru nggak aneh. Maka kenapa kalian aneh kalau Tuhan kalian menikah? Karena dia kan laki-laki normal. Tapi tidak aneh juga kalau dia normal dan sempurna. Kalau Dari mana Anda tahu dia tidak menikah? Dari mana Anda Bisa tahu nggak kalau Anda dia buktikan dia tidak menikah tahun Karena umur di dia dalam 25 firman tahun? Tuhan tidak pernah ada dikatakan Yesus menikah. Itu salah satu Kalau bukti yang tidak oke. pernah tertulis Yesus cebok, apakah Yesus tidak pernah cebok? Ibu Rifa yang terhormat, kalau di dalam Alkitab saya tidak Ibu yang mengatakan tidak itu, terhormat, saya nggak tahu akan malu, pernah ketika tidak mengatakan tertulis itu. Yesus tidak Anda pernah tidak cebok, boleh apakah Yesus memaksakan tidak pernah keinginan cebok? kepada orang lain. Saya Anda bertanya, tidak. dari Karena mana Anda dari tahu tadi Yesus itu tidak menikah? menghina. Itu alasan kamu punya bukti. Ibu yang tidak terhormat, yang tidak tahu malu, saya bertanya sekali lagi. Ibu yang tidak terhormat dan tidak tahu malu, saya bertanya sekali lagi. Dari mana Anda tahu Yesus tidak menikah? Ada dalilnya nggak? Jangan di mute. Jangan di mute. Jangan kan mute, kuturunkan kau pulang ngatur aku. Dasar laki perempuan nggak tahu malu, nggak punya harga diri, masuk komal orang malah ngatur-ngatur. Dasar tidak terhormat, dasar anak Tuhan, ngakunya anak Tuhan tapi tidak punya rasa hormat. Masuk komal orang nggak tahu diri, nggak tahu malu, menjajah komal orang. Komal Islam mau kau jajah. Di sini saya yang bertanya, kalian menjawab, atau kalian bertanya, saya menjawab. Kok kami yang kalian atur? Kalian di sini ikut aturan kami. Bu, Kami nggak mau memberikan Bu Ripa, apalagi AAD. saya izin turun ya karena saya Ya, silakan. saya pusing dengar ini. Ya yang udah, punya turun, agama turun, kok turun. ribut-ribut ya. Nggak ada yang punya agama ribut, yang Tuhan yang berkelamin yang ribut-ribut. Kami nggak pernah ribut. Kami menjelaskan di sini. Sorry ya, kau nggak beragama, ngapain kau banyak bicara? Kau nggak beragama, makanya kau belajar di sini. Mana kau tunjukkan agama yang benar, mana nggak? Halo Levo, silakan buka. Oke, sudah buka camnya guys, ya. Ya silakan. Agamanya apa, bro? Agamanya apa, bro? Oke, turun ya Levo ya. Jangan buang waktu Bunda Gembala ya. Bunda Gembala lagi sibuk menginjili ya.
Bunda Gembala itu kalau bertanya silakan dijawab, kalau nggak mau menjawab silakan bilang saya nggak mau jawab. Saya juga nggak paksa, saya punya harga diri dan punya agama saya tidak memaksa orang lain untuk menjawab. Kalau kamu tidak mau menjawab bilang aja saya nggak mau jawab, saya nggak paksa kok ya. Cuman kita diskusi di sini dua arah lah. Kalian tanya-tanya agama saya, giliran saya balik nanya kalian nggak mampu jawab. Halo A B C D E F. Halo. Ya silakan bro, mau membahas tema apa? Mau bertanya atau mau menjelaskan? Mau bertanya. Ya silakan, pertanyaannya apa? Kenapa itu kalau di Islam itu dibolehkan kayak berbohong, padahal kan Islam itu kan orang yang beragama, kok bisa berdusta gitu? Nah, saya tidak tahu di mana larangan berdusta untuk melindungi orang lain, karena setahu saya di agamamu Rahab bahkan diselamatkan Tuhan karena dia berbohong. Materi ini sudah saya tulis teman-teman ya. Materi berbohong dalam 3 hal ini saya tuliskan di sini, kalian akan mendapatkan jawaban-jawaban. Bahkan karena kebohongannya umat Islam, orang Albania bahkan melindungi ribuan orang Yahudi dari pembantaian orang Kristen. Itu gunanya kami berbohong, menyelamatkan nyawa orang ya. Terbukti itu terjadi sepanjang sejarah. Ini saya tunjukkan data. Ya, karena Tuhan kami Tuhan yang punya toleransi terhadap hamba-hambanya, karena Tuhan kami tahu apa yang akan kami hadapi. Ini menjauh syubhat ya, berbohong kita jawab nih. Perhatikan baik-baik ya. Tuduhan berdusta dalam 3 hal. Kami itu dilarang berbohong ya. Kamu baca Quran surah Al-Baqarah ayat 42. Janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Kami dilarang berbohong untuk kebenarannya, untuk menyampaikan agama kami nggak boleh berbohong. Dalam Quran surah Munafikun, apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang munafik itu benar-benar orang pendusta, dan orang munafik itu tempatnya di neraka. Tapi karena Tuhan tahu bahwa kami akan menghadapi dinamika kehidupan, maka Rasul kami mengatakan begini, aku tidak pernah mendengar Rasulullah SAW memberi keringanan untuk berbohong, kecuali pada 3 tempat. Rasulullah SAW mengatakan, aku menganggapnya sebagai seorang yang berbohong, tidak berbohong, seorang laki-laki memperbaiki hubungan antara manusia. 1. Memperbaiki hubungan seseorang. 2. Menyelamatkan orang di medan perang. Nah, ternyata Kristen berdusta ketika mengatakan mereka tidak boleh berbohong, mereka berdusta. Kenapa? Roma pasal 3 nomor 7, justru kalian adalah orang yang berbohong dalam segala hal. Contoh, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang berdosa? Paulus di sini membela dustanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang kedua ayatnya adalah Yakobus pasal kedua nomor 25. Dan bukankah demikian juga Rahab seorang pesundal dibenarkan karena dia berbohong menyelamatkan orang-orang Israel. Jadi ketika Kristen mengatakan kami tidak boleh berbohong dalam segala hal, itu perbohongan teman-teman, dusta yang jelas-jelas nyata, karena Tuhannya menyelamatkan Rahab yang berbohong menyelamatkan orang Israel. Dan bahkan situs-situs yang mempublish dusta umat Islam yang menyelamatkan orang Yahudi bukan situs-situs sembarangan nih, dipublish oleh situs koha.net. Para dokter dan hakim Albania di Kosovo untuk menyelamatkan mereka dari pembantaian massal oleh orang Kristen Nazi mengirim orang-orang Yahudi ke Albania dengan dalih perawatan medis. Berbohong orang Islam untuk menyelamatkan orang Yahudi dari pembantaian orang Kristen. Maka ternyata bohong yang dustanya orang Islam itu menyelamatkan nyawa orang Yahudi dari pembantaian orang Kristen, si anak-anak Tuhan. Inilah kenapa kami diizinkan berbohong untuk menyelamatkan nyawa manusia. Jadi orang-orang Yahudi selamatnya gara-gara apa? Karena kebohongan umat Islam dari pembantaian orang Kristen biadab di abad ke-19 yang haus darah itu. Seperti itu saudaraku. Itulah gunanya bohong dalam 3 hal. Emang kami Kristen bohong dalam segala hal gitu ya, beda. Lanjut. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Bro. Nah ini Bu, satu lagi Bu ya, biar saya ini turunnya. Saya cuma mempertanyakan ini aja. Apa benar itu kalau umat Islam kalau udah meninggal itu dilayani 72 bidadari gitu? Nanti kalau udah dipecahkan, tidak ada, pecah lagi. Tidak ada seluruh umat Islam mati langsung dilayani bidadari. Mati itu nanti bertanggung jawab dulu dengan kehidupannya di alam barzah, di alam kubur, yaumil hisab, panjang lagi perjalanan. Nanti dilayani itu ketika di surga, Bang ya. Masih panjang perjalanan, Bang. Berarti ustadz yang lagi berjamaah itu kemarin dusta ya? Atau Anda tunjukkan, coba tunjukkan data Ustadz itu berkata setelah mati langsung. Ya, silakan tunjukkan datanya.
Yaya Waloni Silakan itu- tunjukkan. Ya, datanya data. Jangan Enggak, fitnah orang Kristen, enggak tukang dia. fitnah. Enggak, Tuhannya aja dia. difitnah jadi Tuhan loh. Enggak, bawakan Enggak, Bu. datanya. Coba Enggak. tunjukkan kata-kata Ustadz Yahya Waloni mengatakan kita setelah mati dilayani bidadari. Tunjukkan datanya. Setahu Yang saya dia itu bilang setelah mati Ustadz- bertanggung jawab dulu dengan apa yang kami lakukan. Jangan Iya. tukang fitnah. Kristen kebanyakan tukang fitnah. Saya nggak percaya Gini, sama Bu. satupun orang Kristen karena kalian tukang Yang dusta. dibilang Kalian pendusta, kesibukan tukang fitnah, para kalian lelaki di penghujat. surga adalah Nah, itu di memecah surga. perawan. Enggak, itu Itu di benar apa surga. enggak? Itu benar apa Oh, enggak? itu di surga. Itu benar Tidak apa ada dalil yang mengatakan kesibukan kami memecah perawan. Kalau ada datanya tunjukkan. Enggak, Laki-laki berarti- ustadz manapun yang saya dengar Iya, ya. iya, iya. Siapapun orang Islam yang berkata kesibukan laki-laki di surga memecah perawan, dia pendusta. Kenapa? Tidak ada dalil di Al-Quran dan hadis mengatakan bahwa kesibukan laki-laki nanti memecah perawan. Itu fitnah keji kepada ahli surga. Hina nista mulut sampah yang mengatakan nanti ahli surga sibuk pecahin perawan. Kenapa? Karena kesibukan ahli surga adalah tentu berjumpa dengan Allah. Memecah perawan itu adalah salah satu kegiatan karena memang kami perawan di surga, bukan lower dan dower ya. Maaf ya Pak, kalau di surga Anda kan nanti perempuan-perempuannya udah nggak perawan semua kan karena banyak pesundal kan. Iya, iya. Di surga kami memang kami perawan karena kalau kami berhubungan badan tentulah laki suami kami memecah perawan bukan mecah bokong ya. Iya, Nah, berarti- tapi kalau ada ustadz yang mengatakan kesibukan ahli surga memecah perawan, dia tukang fitnah, tukang tipu, tukang fitnah Al-Quran dan hadis. Karena nggak ada satupun di dalam Al-Quran dan hadis dikatakan kesibukan ahli surga pecahin perawan. Kalau ada tolong tunjukkan, bawakan hadis dan Al-Qurannya dan kalam ulamanya. Berarti Ya, Yaya yang Waloni memecahkan bokong berbohong. orang itu Tuhan kalian dalam kitab Wahyu pasal 19. Kesibukan Tuhan kalian nanti kawin dengan jemaatnya, ada itu ya, perjamuan Oh, kawin nanti di surga. iya, iya. Berarti kemarin Yaya Waloni berbohong, berdusta ya. Itu Yaya Waloni. Tunjukkan namanya Yahya apa? Waloni pernah mengatakan kesibukan wanita, kesibukan pria di surga macam perawan. Tunjukkan, kau tukang fitnah. Bukan Kau yang tukang memfitnah fitnah. Ustaz Yahya Buka Waloni. YouTube, ketik di Kau situ, tunjukkan Yahya YouTube-nya, Waloni. aku besarkan. Kau tunjukkan. Kristen kalau nggak fitnah nggak makan, nggak hidup. Kristen itu tukang fitnah. Ustaz Saya Yahya belum Waloni yang bisa udah naik, meninggal. Ibu, follower saya belum Tunjukkan. 1.000. Kau Saya tukang belum- fitnah. Kau saya belum dasar bisa tukang naik fitnah. Kristen konten tukang karena fitnah. pengikut saya belum Ini 1.000. bukti Kristen tukang fitnah karena tak mampu membuktikan ucapannya. Kristen naik kokomal kita tuh kerjanya kalau nggak fitnah, kalau nggak ngarang bebas. Kenapa? Jangankan Ustadz Yahya Waloni, Tuhannya aja difitnah kok terkutuk. Bagaimana mungkin kita berharap mereka ini baik, teman-teman? Tuhannya aja difitnah terkutuk. Galatia pasal 3 ayat 13. Bagaimana mereka mau memuliakan Ustadz Yahya Waloni? Dia bilang Ustadz Yahya Waloni bilang gitu. Mana datanya? Mana videonya Ustadz Yahya Waloni bilang begitu? Mana datanya? Kau fitnah. Makanya, Ibu, jangan Kau tukang kebanyakan fitnah. baca Al-Quran. Karena kau itu adalah Ibu orang yang suka kebanyakan baca memfitnah Al-Quran. Tuhan kau. Inilah kelakuan umat Kristen di hadapan kita, menuduh nggak bisa menunjukkan data. Inilah kenapa dulu 500 tahun orang Kristen itu menginkuisisi orang lain. Mereka itu tuduh baru bunuh. Tuduh dulu, bunuh dulu baru dibuktikan. Dulu 400 tahun lamanya perempuan-perempuan dituduh sebagai penyihir, dibakar hidup-hidup tanpa perlu memberikan bukti. Itu fakta, itu sejarah. Dan ini nih pengikutnya nih, nuduh-nuduh tanpa bukti. Kau tuduh Ustadz Yahya Waloni berbohong. Mana data Ustadz Yahya Waloni mengatakan kesibukan laki-laki pecahin perawan? Mana? Oke, abis ini saya DM Ibu ya, saya kirim buktinya Yahya Waloni ngomong gitu ya. Kau tunjukkan di sini karena kau bicara di depan Saya nggak 2,9 bisa orang. Kau tunjukkan di on cam, sini. Ibu. Karena Follower kau saya belum pendusta. 1.000. Follower saya Karena belum kau 1.000. pendusta. Kebiasaan kau itu adalah sebarkan kabar hoax. Itulah kalian Follower Kristen. saya belum 1.000, jadi belum bisa on Alasan cam. kau tunjukkan suaranya, dengarkan suaranya, Saya perdengarkan penipu saya suaranya. berapa? Perdengarkan Follower saya suaranya berapa? Ustadz Yahya Waloni. Kok saya penipu Perdengar, katanya? kalau kau bukan penipu, kau perdengarkan suara Ustadz Yahya Waloni mengatakan kesibukan nanti Iya, laki-laki makanya di di surga. sini ibu saya DM, saya ini. Udah. buktinya. Kau tunjukkan bukti. Kalau nggak kau penipu, sampai kau mampu menunjukkan bukti kau penipu, tukang fitnah, Kristen pemfitnah, penghujat, pemfitnah, penipu. Karena mereka itu nggak apa-apa berdusta, teman-teman. Mereka itu adalah orang yang tidak masalah berdusta. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang sudah ditebus Tuhan. Mati mereka tuh yakin masuk surga walaupun mereka penipu. Kan Yesus Paulus sudah mengajarkan. Orang berdosa. Wah, kelihatan Nandar lagi bawa mobil. Ya, gitu teman-teman. Mereka begitu. Kalau karena dusta aku kemuliaan Tuhan semakin. Jadi mereka tuh dusta demi memuliakan Tuhannya nggak apa-apa.
Setahu aku bukan Ustaz Yahya Waluni yang bilang begitu. Bahkan aku mengatakan, laki-laki manapun, apapun jabatannya, Ustadz sekalipun, ketika mengatakan sesuatu yang tidak ada di Al-Quran dan hadis, dia pendusta. Pendusta. Dari mana dia tahu kesibukan laki-laki? Emang dia udah pernah masuk surga? Mana dalilnya? Itu laki-laki tukang fitnah, tuh memfitnah agama. Terus semoga Allah laknat orang-orang yang memfitnah agama kita. Allah laknat mereka. Bu, yang sopan kalau masuk komal Islam, Bu. Kalau diizinkan bicara baru ngomong. Jangan menjajah komal kami. Cukuplah agama Anda dibawa penjajah. Kami tidak mau dijajah lagi. Silakan, apa yang mau Anda sampaikan? Gini, bukan lagi 1 Petrus tadi yang Anda bilang. Saya mau lihat. Karena itu 1 Saya mau lihat. Petrus pasal kedua nomor 18. 1 Petrus 2. Pasal kedua nomor 18. Anda kan bisa baca, kenapa saya yang harus Anda buka? Anda lah yang baca, kan Anda punya Bible di situ. Tuh, perikopnya penderitaan Kristus sebagai teladan nih, teladani penderitaan Tuhan Anda tuh. Tuh. Saya baca penderitaan Baca. Kristus sebagai teladan. Hai kamu Baca. hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Tetapi tidak di sini dijelaskan bahwa dalam sodok menyodok apa yang tadi Anda bilang itu. Jadi jangan Anda Tahu nggak arti menambah-nambah. orang bengis, orang kejam tahu? Iya tahu, bengis. Orang kejam itu, Terus kalau apa yang ada salah? orang yang Anda misalkannya pembantu, Anda punya majikan bengis, kejam, dia suruh Anda buka celana dalam Anda dan nungging, Anda minta disodok, Anda boleh nggak ngelawan? Gini, di sini mengaturnya tentang duduk dalam hal kebenaran, bukan dalam hal yang seperti yang Anda Sejak pikirkan. kapan ada majikan bengis itu benar, hantu blau? Aduh. Aduh, Majikan bengis itu mana Anda ada? pengikut Bengis itu junjunganmu kejahatan. seperti itu ya, yang mengajarkan Hey. Anda bilang hantu blau. Yang mengajarkan Anda- itu loh. junjunganmu ya, yang saya Loh, kan berbicara yang dengan mengajarkan sopan. saya Kenapa kamu Bible membilang Anda. saya hantu blau? Saya tanya, Anda yang punya bilang hantu Anda blau itu cuman kamu. dalam kitabmu Kamu itu jangan sok-sokan. ini hantu blau nih, saya tunjukkan Saya nih. bicaranya sopan, kamu bilang hantu blau. Loh, Memang yang dasar mengatakan kamu kamu orang hantu blau sopan, Yesus. sopan. Kitabmu yang mengatakan Tidak kamu ada hantu di sini. blau. Kamu yang saja baru Ada. bilang. Kamu Ada. baru bilang. Ada. Kamu baru bilang. Nih. Kamu yang baru bilang. Pendusta. Enggak, ini kamu, kitabmu memang yang bilang. dasar Iya, ini nih. seperti Loh, kamu junjunganmu kenapa ya? kejang? Saya enggak, ini ikutin Bible. Kamu yang Ini nih, barusan ini. bilang. Saya Ini bicara Tuhanmu. tentang 1 Petrus Ini, 2:18. kau punya Roh Kudus Tidak. enggak? Kau punya Roh Kudus Tidak enggak? ada di situ, tidak Kau ada. punya Roh Kudus Tidak ada. enggak? Kamu- Punya Roh Kudus enggak? Jangan lari-lari. Kau punya Roh Kudus enggak? Saya Rifa, tanya, katanya kau punya kamu Roh Kudus pintar, enggak? jangan lari-lari. Iya, Jangan saya tanya, lari-lari. kamu punya kitabmu yang mengatakan kau hantu blau, kau punya Roh Kudus Tidak enggak? ada, tidak ada yang bilang Saya tanya, seperti kamu. kau ya udah saya Kamu tanya, kau salah punya Roh kaprah. Kudus enggak? Kamu salah kaprah. Saya tanya, kamu punya Roh Kudus enggak? Kamu Jangan boleh pakai bicara helm, sama Bu. orang lain. Bu, saya tanya, tidak kamu punya Roh peduli. Kudus nggak? Bu, kamu kan ngakunya punya Roh Kudus. Roh Kudus itu artinya hantu. Roh Kudus itu artinya hantu. Nih hantu, nih hantu. Hantu. Rifa. Hei Rifa, hantu. saya berbicara tentang 1 Pneuma. Petrus. Ini hantu, hantu. Hantu. Saya Hantu bicara tentang 1 blau. Petrus, bukan Hantu bukan blau. rasul. Yang bilang Lihat kamu hantu nama blau itu kasih. Tuhanmu. Kau hantu blau Tidak. karena kau Tuhan punya saya ngakunya tidak punya Roh pernah Kudus, kau hantu punya blau. pneuma. Loh, pneuma Ya, itu artinya kamu hantu. yang hantu blau. Hantu. Itu hantu blau Loh. yang suka bilang Loh, bilang ini seperti loh. begitu Kau karena kan- dia loh. yang bilang seperti kok begitu marah? karena dia juga Nih, hantu blau, nih, makanya baca. kenal sama Ini hantu apanya? blau. Ini apa artinya nih? Baca, Jangan baca. Ini lari-lari, apa? saya tidak- Ini apa? ke 1 Petrus, 1 Petrus. Ke 1 Ya udah. Petrus. Ke 1 Ya Petrus kau saya ngajak tidak aku butuh. bahas hantu Bisa blau. berlangsung situ. Kau pindah-pindah aku, kau kabur-kaburan kau. Ya udah 1 Petrus, Makanya kenapa? kamu itu Hehe. sok pintar. Kamu itu Emang sok pinter. Kamu Emang sok pinter. Emang Kamu pinter. Kamu pintar dusta dan Lah buktinya aku nipu lebih semua tahu tentang orang. Tuhan kau daripada kau Kamu sendiri. tuh- Ai, mak. Jangan. Hehehe. Mau itu, saya kesini. Hehehe. Hehehe. Kamu bakal ke profil saya pun saya tidak peduli. Rifa, ngomong. Kamu itu mana dengan video asli kamu? Gimana? Hehehe, mana videonya, mana videonya, mana. Itu, gimana? Hehehe, Satu Petrus, yang ada satu video, Petrus ini. yang Satu ada Petrus foto ini. Tuhanmu telanjang, ada foto Tuhanmu telanjang, ada gambarnya ada, Biar fotonya sampai ada, kamu bilang berserak. foto Tuhan saya telanjang. Seluruh dunia tahu, Foto yang Tuhan ada saya hanya tuh Tuhanmu telanjang.
Dia Ada. telanjang, Ada. dia pakai Ada dia Tuhanmu pakai telanjang. itu. Lah Tuhanmu Iya, telanjang. waktu Enggak, di kayu salib ini Tuhanmu tidak. telanjang ini nih Makanya datanya. kamu itu- Yesus makanya telanjang kamu ini. kamu itu- Yesus telanjang. Nih, aduh. Makanya kamu terpesona dengan Tuhanmu yang telanjang. Makanya kamu Tuhanmu itu telanjang ikut-ikutan ini ada telanjang nih itu. judulnya Yesus dan kolor nih. Yesus dan kolor nih. Iya, iya, tidak Yesus apa-apa, dan masih kolor kolor ya. kok. Masih kolor, masih Enggak, kolor. enggak, Tapi kolornya kamu dibuka, tidak kolornya dibuka. selai Enggak, badan. nih, nih. Tidak Enggak, selai nih, jubahmu. nih. Enggak, ada. Dia telanjang. Yesus telanjang. Yesus telanjang nih. Ibu Rita Wayu bilang Yesus telanjang nih. Yesus telanjang nih. Yesus telanjang nih. Yesus asusila nih. Yesus asusila. Yesus telanjang nih. Nih. Iya enggak apa-apa Yesus telanjang. Ini nih. Ini nih Yesus telanjang nih. Yesus telanjang nih ya. Kamu bisa. Ini ya, Yesus telanjang. Celana kolor nih, Yesus telanjang nih. Ini Yesus telanjang nih ya. Nih. Menerjemahkan pertama dan dengan tepat, tetapi kata ketiga menerjemahkan garmen. Yesus telanjang. Nggak ada. Paulus pendusta ya. Yesus Kristus rela dipermalukan dengan telanjang. Tidak. Ada datanya Yesus asusila. Yesus telanjang. Yesus telanjang. Yesus ditelanjangi. Tuh. Yesus mana. Video telanjang aku mana? Kalau Yesus Tuhan ditelanjangi ada. Mana video aku telanjang mana? Nih Yesus telanjang ada nih. Jangan Yesus ditelanjangi. percaya, jangan Nih Yesus percaya. nih. Yesus Jangan Kristus percaya. adalah Theos, Nggak dia ada rela masalah dipermalukan kalau dan Tuhan ditelanjangi. saya mau setengah Wah, kolor. Tuhan asusila enggak Tuhanmu ditelanjangi kok pakai kolor. Mana ada tontonannya dibagi-bagikan. Ya saya mute ya. Kita berisik. Nangis. Menceret Ini ada domba birahi misalnya nih. Ini toh yang video. Oh, ini yang asusila itu. Oh, Iya, ini. domba sagila. Oh ya Iya. Allah. Tidak ada asusila. Saya tidak Ada itu pernah asusila foto tuh. saya. Au. Itu Tuhan Au. asusila itu dan telanjang Tahu. Udah, kok nggak bisa kondusif, nggak bisa diskusi mama ini kurang belanja ini kayaknya birahi mama ini. Jangan di mute, jangan di mute. Kamu naikkan. Saya mute, berisik. Takut pengecut. Takut. Iya, takut. Tidak berani kamu ya, tidak berani Nggak kamu berani, ya. nggak benar, berisik. Tidak berani, makanya jangan songong sama orang. Makanya kamu kenapa? Nggak berani, saya nggak berani berantem sama mama. Udah, kamu berantem sama yang lain aja. Jualan cabai aja sama sana. orang. Nah, kamu Iya. menghujat ya? Enggak menghujat lah, Tuhanmu telanjang kok menghujat. Orang yang bilang Tuhanmu telanjang itu berita Wahyu kok. Menghujat itu. Loh. Kamu menghujat. Yang menghujat itu adalah mengatakan Tuhan terkutuk, yaitu kalian menghujat. Ya, yang mengatakan Tuhan kalian telanjang. Kalau kamu berani jangan di mute. Aduh. Ngapain saya dengerin kamu yang cuma dari tadi birahi? Mute, jangan mute. Kamu itu cuma bicara asal. Birahi kali kirain bisa diskusi. Takut ya ngapain kayak gitu ya ampun, nggak ada gunanya. Au, cantiknya. Au. Jangan. Nggak, tutup videonya itu, nggak usah. Nggak usah deh. Kasihan anak-anaknya dek. Mamanya yang biadab, anaknya yang kasihan, malu anaknya kasihan. Mamanya yang nggak bisa Naomi. punya adab di kamar kita nggak usah. Nggak usah, itu fisik itu fisik itu ciptaan Allah. Nggak usah. Karena cuma gitu. Ngapain? Capek aku. Ya, ayan ibu nanti. Takutnya aku ibu serangan jantung nanti. Kalau aku udah biasa bu menghadapi segala berbulu domba, nanti ibu nggak biasa nanti menghadapi bunda gembala, nanti ibu sakit jantung ya, ibu turun di bawah ya. Halo Thomas, silakan. Oh, ramai sekali ini bunda. Ya. Bunda. Malah namanya juga bunda. Ya betul, bunda jangan marah-marah, saya takut sekali nih. Ngapain kamu saya marah-marahin? Kalau kamu kan anak domba, ngapain saya marah-marahin? Saya pengembala. Iya, jadi bunda itu. Silakan bertanya aja, nggak usah curhat, bertanya aja. Saya bukan cek kodam sih, saya lagi. Iblis selalu menyerang orang Kristen sejak di Taman Firdaus sampai hari ini. Yang menyerang saya jawab Yesus dulu. adalah Jangan, iblis. Tunggu dulu. Kau bertanya atau mau menjelaskan? Setahu aku justru iblis yang komplotan dengan Bapak untuk membunuh Tuhan kau supaya kau selamat. Karena kata iblis penyalipan karya iblis. Kok kau pula jalan-jalan iblis? Hah? Mukamu sama dengan pantat iblis. Oh, nggak apa-apa lah, daripada punya Tuhan yang berpantat, nggak apa-apa.
Kenapa orang Kristen di sini kok pada ini semua ya? Yang bilang kalian hantu belau itu bukan saya. Kalian kan ngakunya punya pneuma. Pneuma itu kan artinya hantu. Pneuma itu kan artinya hantu. Jadi kalau aku bilang kalian hantu, bukan aku yang salah. Loh, di kitab kalian kan pneuma. Pneuma itu kan hantu artinya, hantu suci. Hantu balau, kalian hantu. Bukan aku yang bilang kalian hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bisik kali kok, Mika, ada suara musik itu. Yaudahlah Mika, aku mau mandi dulu ya. Teman-teman yang di YouTube, sudah cukup ya kita melihat kegilaan orang Kristen ya. Semoga dengan kalian melihat kegilaan orang Kristen, nanti 5 tahun 10 tahun kalian sadar bahwa mereka itu betul-betul orang yang tidak berpihak kepada kebenaran, sakit jiwa, sakit mental, mencaci maki, birahi. Dan 5 tahun 10 tahun akan datang kalian akan melihat ini. Sama seperti inkuisisi, diakui kekurang ajaran inkuisisi ketika sudah ratusan tahun kemudian. Sama seperti kejahatan para Kristen-Kristen Katolik, diakui kejahatannya setelah ribuan tahun kemudian. Dan nanti kalian akan melihat bagaimana kemudian mereka birahi di komal-komal kita. Kita suruh bertanya, mereka malah birahi tempat kita. Hehehe. Nah, kalau mau birahin sama Mika ya, sama Tante Mika, karena Tante Mika yang layak untuk menghadapi oten-oten birahi. Aku mau istirahat dulu, mau mandi dulu, dan bentar lagi aku mau berkomunikasi dulu dengan ini ya, dengan Ayang ya. Dah ya. Allah ya Allah. Ayangku arum sama cahaya ya. Ayangku tuh arum sama cahaya. Apa kau Mika? Apa kau? Oten katanya sekarang ini banyak opname di UGD. Kenapa? Serangan jantung. Hah? Alasannya? Kaget. Kaget? Kayak Thomas dong kaget terus? Iya. Kenapa mereka kaget Mika? Banyak Uni, aku pun sebetulnya sedih Uni. Aku mau menceritakan para apologet mereka pada hancur, pendeta pada berantem, jemaat gereja Kacau balau ya Kristen-Kristen di sosial media. Kacau balau Kristen Indonesia Uni. Iya. Gimana ini Uni? Sok-sokan semua sih. Jadi kita Cara gereja kan nanti dia nanti denung baru. Udahlah kalian berdua ini dulu lanjut penginjilan ya. Aku mau istirahat dulu, mau makan siang juga, dan aku mau mandi juga ya. Teman-teman ya. Memang aku harus pensiun menghadapi oten-oten birahi ya. Aku serahkan aja lah sama Mika ini. Mika ambil alih lah ya. Nggak mau aku lagi, nggak worth it banget aku menghadapi mereka itu ya. Tolonglah Mika ya. Tolong kau backup aku ya Mika ya. Baik. Kau kalau mati cepat nggak apa-apa Mika. Kalau aku jangan. Ya. Kalau aku mati cepat nggak apa-apa, maksudnya gimana? Aku ini jangan. Ya maksudnya kan kalau kau laptop belum nyampe. Kan gini loh Mika. Kan misalnya gini contohnya nih. Kalau aku mati cepat kan aku masih ada program untuk pemberdayaan apologet. Kalau kau mati cepat kan nggak apa-apa, kan nggak ada guna juga buat keluarga kan. Aku kan pemberdayaan anak kambing. Oh iya ya. Yaudah aja. Kalau gitu jaga kesehatan Mika, jangan begadang, tidur yang benar. Banyak orang meninggal serangan jantung gara-gara dia sering begadang, tidurnya terlalu larut. Dan menghadapi malam yang banyak, siang nggak ada, cemana? Janganlah Mika, ya jaga kesehatan ya Mika ya. Aslan juga, Nandar, aku mau jaga kesehatan, mau istirahat dulu ya. Bentar lagi aku mau menyembuhkan momotnya siapa? Momotnya ada. Momotnya udah. Nandar jadikan si Mika dulu momot. Saya aku masih lagi ini jalan. Oh, lagi di jalan dia. Aku lagi beli mie ayam. Bukan itu katanya. Oh, kayaknya Otakmu ya ngobrol dengan orang Kristen ini aja otakmu Mika. Enggak, aku tahu. Halo Bang Max. Aduh, si boy lagi. Si boy ini udah 3 Oh ya udahlah kalau gitu kalau ini kita serahkan ke Mika. Bentar karena aku ada dalam minggu. Bentar Boy ya. Boy kamu sama Mika aja. Teman-teman, itu sedikit narasi yang saya sampaikan buat teman-teman semua. Lanjut dengan Tante Mika karena saya ini harus banyak istirahat. Ada ujian di kampus juga. Saya serahkan kepada Tante Mika dan diawasi oleh Bang Teku dan juga Ca dan Teh Neng. Nanti kalau Bang Teku misalnya Tante Mika ini menghujat, Bang Teku tolong sampaikan saja. Kita tidak perlu basa-basi kalau untuk itu ya. Kita sama-sama backup diri kita supaya kita sama-sama berkembang, bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti itu. Oke, izin untuk close cam dan mute. Lanjut saudara-saudaraku perjuangan kita. Saya tidur dulu. Ya.
Irma, Uni istirahat dulu ya, Dek. Ya Uni, selamat Ya. istirahat. Ya, Kalau dengar Tante suara Mika ya. Irma bangun. Siap, Tante Mika. Lanjut. Ya, Irma ini satu frekuensi nih sama Tante Mika, soalnya suka. Itu frekuensi dia. Insyaallah. Ya. Gantung. Orang Nina. Ya, Suara mana keledai? tidur. Hah? Suara keledai anaknya. La 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 la. Suara mamanya. Suara Tuhan menangis. Udah lah. Suara perang naga. Lanjutlah. Ya, alhamdulillah. Ya. Seperti biasa, kita akan ditinggal tidur oleh Uni Rifa dan Mayonatan Andar. Bentar lagi Irma tidur juga. Dan akhirnya apa? Saya tinggal sendiri. Begitulah hidup namanya, seperti Abang biasa ini ya. sama saya, waduh gimana? Abang biasa sama saya banyak. Hah? Ngajak nikah, Bang? Maaf, Bang, aku udah punya suami. Masa malam-malam ngajak Ngobrol nikah? apa kita bang? Hah? Mau diskusi kita apa bang? Coba mau diskusi apa? Biar kita Allah, itu aku jangan dapat cuma kayak gini bahas aja. yang lain. Lanjut Tante Mika, lanjut. Tega maksudku ya. Si Mac, si Boy lah, inilah. Kenapa kok aku yang dikasih seperti ini? Aku ibaratkan latihan tentara loh sekarang ini. Merayap aja kerjaku, merayap aja kerjaku. Bang Ayo Ustaz, kita bahas apa? Bang, kalau abang saran saya, kalau abang ingin diskusi lain kali, ya tunjukkan diskusinya, ya. Oke, yang pertama, aku bertanya sama abang, apa alasan abang memakai nama Ustadz Yahya bin Said? Bang, Ya. Gimana bang? Gimana? apa Gimana, alasan, Bang? Iya, apa gimana? alasan utama abang membuat nama Ustadz Yahya bin Said? Iya, karena Macet. dengar dulu, karena saya ini udah pelajari agama atau pelajari Al-Quran, makanya saya laku Pak Ustadz, saya laku pengajar, saya buat seperti itu karena saya udah pelajari, saya udah belajar. Sehabis maka huruf ijaiyah ba apa lagi? saya di sini Sehabis belajar. huruf ijaiyah ba apa lagi? Kau dengar dulu, saya belajar. Kau katakan, Saya ajar, kau belajar, maknanya. ya. Isinya. Sehabis huruf Hafalan. hijaiyah ba apa? Kau dengar dulu bang, saya bukan belajar Arabnya, tapi saya belajar. Di bawah ganti namanya baru naik. Di bawah ganti namamu baru naik. Kalau kau ingin pansos di sini, sorry. Ya, Baru aku kita mau tidak tanya mau. Tante. Ya bang, Tante, Wan. baru aku mau masuk tadi mau tanya. Oh, Teruskan. iya. Jadi gini, ya. Nama itu Ustadz. Itu bukan gampang untuk mendapatkannya. Ya, bebannya itu tanggungannya berat. Bukan gampang mendapatkan Ustadz. Tiba ada orang kafir memakai nama Ustadz. Ditanya huruf setelah huruf hijaiyah ba, jadi begini. Baru huruf hijaiyah merasa pintar kau tentang keislaman. Kau nggak tahu aku ini siapa? Apa ini? Diam kau dulu. Ini bahasa apa? Diam. Diam. Dah, hotel nggak boleh ngomong. Ya. Kau biar tahu kau aku ini siapa. Mau tahu kau siapa aku? Aku Friska Laguna, CEO Grup Santoso.
Ya, bagi kamu yang tadi naik, ganti namamu dulu, baru naik ke sini. Karena aku udah terikat, ya, peraturan Apa mau sama ganti? Unilever. Diam kau dulu boy. Kau kemana aku pergi? Satu hari ini kau yang ku tengok lebih banyak aku jumpa kau daripada pasanganku. Muak kali aku ada kau, ya benar, muak kali aku. Udah lu Sebenarnya ada kok terus jumpa sama Tante Mika ini, kenapa itu? Kau yang ngejar aku. Tiba-tiba kau muncul, mana tahu aku. Kau yang ngikutin aku kemana? Emang banyak konten aja ngajak nikah aja 5 orang loh. Satu hari ini Ya aja kan? Kristen ngajak nikah 5 orang. Kau pura teman. Kita kan udah berteman, ya wajar kau terikuti. Kau berteman kata kau. Miskin. Ya, kau mau diskusi baik-baik. Tidak boy. jumpa kau heran, wow kau bilang gitu. Kau mau Aku belum pernah diskusi baik-baik. jumpa. Ya. Ya, Oke. di sini kita. Oke, ya. Mana yang kan sekarang memang kita kembali lagi tadi belum selesai. Sekarang kan terjadi karya penyalipan dibuat oleh iblis dan satu menyatakan adalah karya Tuhan. Nah, yang benar menurut kamu antara pernyataan Edis dengan Pak Bom Bom, aduh noise, sebentar. Menurut kamu sebagai seorang Kristen, Itu aja yang dibahas. Apa nggak ada tema yang lain? ini kan lagi gempar ini, lagi retak gereja kalian. Ada gempar-gempar biasa aja. Apa pula kau tengok tuh gereja? Banyak Menurutku gereja-gereja biasa aja sekarang itu. menutup pintu. Ya. Kenapa Kau jawab gitu? aja. Ini kan gempar. Ini kan gempar sekarang di kekristenan, bahkan Kok gempar apa? pendeta-pendeta. Kau ini aduh. Gempar apanya? Nggak ada gempar masalah itu. Itu kan masalah pendapat orang. Pendapat Edi sama si Bom Bom berbeda. Ya biasanya itu. Nah, apakah pantas tentang konsep keselamatan ini pokok inti dari kekristenan terjadi perbedaan pendapat? Macet. Enggak. Apa tadi? Kau ini. Lagi yang Udahlah, kopi Mek. tadi. Diam aja lah kau, Mek. Enggak, apa pertanyaanmu? Kau di bawah aja lah, Mek, ya. Ya. Bang Andreas. Macet. Macet. Tak izin turunin. Ya buat teman-teman yang buat Islam jangan mohon dibatalkan ya kalau terpencet ya. Ya Allah, ini apa lagi HP ku bunyi-bunyi. Apa ini noise nih? Bentar ya, sabar ya teman-teman ya. Maklumlah namanya janda ya. Nggak ada yang ngurus. Ini semua ngurus sendiri, hidup sendiri. Kita cari dulu satu persatu. Mari kita jelaskan dulu tentang konsep penyalipan yang lagi diributkan di dalam kekristenan ya. Konsekuensi logisnya pertama, adanya kerjasama iblis dengan Tuhan. Konsekuensi logisnya, Tuhan mengizinkan iblis menganiaya anak yang dikasihnya. Konsekuensi selanjutnya, kenapa harus iblis ikut campur dalam karya penyalipan, maka akan membuat satu keambiguan atau satu kebingungan dalam iman Kristen. Ini membuktikan kalaulah benar itu agama, Kristen ini adalah agama, maka tidak akan menimbulkan kontradiksi dan tidak akan menimbulkan pertikaian-pertikaian keimanan yang terjadi sekarang ini. Nah, selanjutnya kita sapa dulu Bang Sihite. Bang Sihite. Macet. Macet. Ya aku ditinggalin sendiri loh. Orangnya pada tidur loh. Udah macam kelelawar, aku udah disuruh begadang malam. Ada lagi. Terus kelihatan deh. Aman dong. Bang Yan. Aku noise kah? Noise. Noise sekali ya? Iya. Mirna selalu nemenin tante kok, tenangin. Apa pula kemarin tidur 3 hari 1,3 harinya tidur.
Enggak, Ian. ini belum waktunya tidur. Irma masih Oke, oke. menemani. Yans, Christian, astaga, tidur dia. Macam Christian, nggak ada. Kita cari ya teman-teman ya, satu persatu dulu lah. Ini ada 11 permintaan. Tadi Bang Site ini udah keterima, minta naik lagi. Bang Site. Oh, salah pencet. Ya, apa sih? Gak enak, kayak orang gila ngomong sendiri. Kayaknya banyak yang muslim ini yang minta permintaan. Yang muslim coba ditarik dulu permintaannya biar kita enak naikkan yang Kristen. Karena nanti kita harus ngecek dulu nih, naik turun capek juga Lanjut Tante. Ya, kita membahas dulu lah ya, karena memang nggak ada yang bisa membahas tentang ini ya, karya penyalipan oleh siapa, apakah iblis ataukah Tuhan. Jadi kita memasuk dulu ke tentang, buat teman-teman ya, mungkin belum banyak yang tahu bahwa pengajaran Kristen ini dibawa oleh Paulus. Pauluslah pencetus agama Kristen, dan Paulus juga lah yang membuat Yesus itu jadi Tuhan. Pauluslah ya semuanya yang membuat ajaran Yesus menyimpang. Jadi kita memahami dulu siapa Paulus. Paulus adalah oknum yang paling berjasa dalam pembentukan dogma ajaran kekristenan. Sebagaimana tokoh yang merupakan fondasi utama agama Kristen. Bahkan dapat dilihat dalam Bible, itu surat-surat Paulus itu ada 14. Bentar. Mika, ini ada permintaan dari teman-teman nih. Kalau bisa sound ketawanya jangan terlalu sering, kuping mereka ada yang sakit. Jadi pas memang lucu banget baru ketawa, kalau enggak mereka tuh sakit kuping katanya. Ini dia nek otomatis ini. Banyak kali ceritamu. Iya. Coba tangan kau. Coba Uni ketawa. Mana ada, aku pikir aku bodoh. Kan kalau aku ketawa dia. Dibilangin kasihan netizen tuh nonton pas ininya aja hantu. Oh iya. Kasihan mereka tuh nonton kaget-kaget Hantu. Iya. Oke. Ya. Sonkat adalah yang membuat sonkat. Paulus adalah oknum yang paling berjasa ya. Gak ada lagi kawan aku sini. Aku udah capek kali lo ngomong dari tadi di Komal Bang Abu. Udah 3 komal satu hari ini Bang Wan. Antam saja Tante. Tante masih noise lagi? Enggak, udah bagus. Dia udah kehilangan narasi Bang Wan. Capek deh. Iya udah habis, udah capek aku satu hari ini banyak. Narasi masalah nanti ini. Iya. Kalau aku yang buat narasi masalah nanti. Assalamualaikum Kak Sarah. Ya Bang Wan. Ya. Aku dijambak sama Bang Tengku nih. Nanti nggak ada slot untuk Oten nih Bang Teku. Ada satu kita siapkan slot untuk Oten. Satu. Kalau Oten kalau udah rame nanti ngerocos dua-dua. Ini aja Tante satu aja, si Tante aja yang ini. Ini para pengurus Mesia lagi ngamatin si Mika. Tahu nggak teman-teman, aku ini dibaratkan lagi pendidikan tentara loh ya, jadi tekanannya itu berat. Nah, jadi mulai tekanan itu dari kepala atas, pinggang bawah itu nggak ada yang ngurut ya. Jadi Tante, Tante, di saya sini ada Alkitab Al-Muqaddas versi Protestan dan Katolik. Ini Protestan punya ini Protestan. Oke. Yang satu ini Alkitab Al-Muqaddas Katolik.
Ini berbahasa Arab ini. Dan ini masalahnya banyak apa ya? Banyak yang pertentangan lah. Jadi ada contradiction dan ada juga contraversion. Jadi ayat dengan ayat bertentangan maupun diksi dengan diksi juga ada pertentangan di sini, Tante. Aku pun bingung juga satu yang mana ini. Makanya satu-satunya Sifu yang boleh bernarasi di sini kembali kepada original teks sajalah. Kan begitu? Iya, betul, betul. Karena kalau kita kembali ke sini, aduh, sampai pagi pun tidak akan siap-siap ini. Ya, Tante, teruskan. Iya, betul itu, Bang. Ya. Jadi memang Bible itu adalah banyak kontradiksi. Kenapa? Kenapa kontradiksi? Karena itu karangan manusia, bukan murni firman Tuhan, bukan pengajaran dari Rasul yang diutus oleh Tuhan, murni karangan dan banyak diubah-ubah. Sementara Al-Quran murni kalam Allah, firman Allah, tanpa ada campur tangan dari manusia sendiri. Nah, tetapi di dalam kekristenan Bible ini banyak cerita atau sejarah tentang cerita Yesus itu yang berulang-ulang di tempat di dalam 4 kitab kanonik, Matius, Lukas, Yohanes, Markus, ya. Jadi perkataan yang diulang-ulang, cerita yang diulang-ulang, bahkan mendapatkan banyak kontradiksi. Bang Siti mau ngomong, silakan. Bang Siti. Iya. Islam Kristen? Coba. Kristen. Oke. Bang, kan sekarang ada pernyataan dari Bom dan Edis TV, ya kan? Tentang satu mengatakan penyalipan adalah karya Tuhan, yang satu menyatakan penyalipan karya iblis. Yang mana yang benar menurut keimanan abang sendiri? Gimana? Di dalam diskusi sekarang antar kekristenan terjadi perdebatan yang sengit. Yang satu mengatakan bahwa penyalipan itu karya iblis, yang satu mengatakan penyalipan adalah karya Tuhan. Menurut abang sebagai seorang Kristen, yang mana yang benar dari antara dua ini? Yang ngomong karya Tuhan siapa? Hah? Yang ngomong karya Tuhan siapa? Bom. Nggak kenal sama Bom. Ada pendeta besar pun ada yang bersepakat bahwa itu adalah karya Tuhan. Ada juga yang berpendapat sekarang mengatakan karya iblis. Itu pendeta cari uang itu. Kalau Bom itu nggak benar itu omongannya itu. Berarti ada pendeta sesat di dalam kekristenan sekarang ya, Bang? Wah, banyak. Termasuk Bom. Boleh, bisa dibilang boleh. Bisa dibilang. Jadi tolong abang ceritakan seperti apa sih sebetulnya penyalipan ini yang benar kalau menurut keimanan abang? Ya, penyalipan itu karya iblis. Karya iblis. Berarti iblis menghadiahkan kebaikan kepada abang? Bukan karya iblis, tapi Allah Bapa di surga memanfaatkannya jadi karya keselamatan bagi umat manusia. Berarti Tuhan dengan iblis bekerja sama. Bang, Bang Siti, Bang, abang, banting dede bang, abang, salib dede bang, telah lama abang tak salib adek. Inilah teman, ya. Kalau keimanan ini cuma mengimani saja, maka akan membuat kalian kebingungan. Inilah kalau agama itu dijadikan iblis pejabat, seperti yang dikatakan si Gumasa,
iblis pun ternyata menjadi pejabat di Kristen ini. Honorer dia, honorer. Jadi ketika tidak ada yang apanya ASN-nya, iblis ini honorer. Jadi memang dimanfaatkan oleh Tuhan. Ya, oke, buat kita sapa dulu satu persatu. Kabur. Makanya buat Kristen itu pelajari dulu Bible kalian, pelajari dulu iman kalian. Benar nggak imanku ini benar? Kenapa penyalipan ini ada? Benar nggak penyalipan ini? Betul nggak ini izin Tuhan? Kalau kalian gunakan akal logika kalian, tidak mungkin seorang Tuhan ingin menghilangkan nyawa anaknya dan mengirimkan ke bumi. Bukan seorang, Tante. Tuhan bukan orang. Tuhan bukan orang. Bukan seorang Tuhan. Karena Tuhan bukan orang. Tuhannya orang. Oh iya, benar. Tuhannya orang. Oh iya, Kristen Tuhannya bapak-bapak ya. Iya, makanya pembuktian ya di dalam Islam jelas ya, iblis meminta penangguhan umur untuk menggoda umat Islam. Nah, ini terbukti ya. Dosa apa yang dosa lain, berzina, dosa-dosa yang lain itu masih bisa diampuni dengan pertaubatan. Kalaupun tidak sempat bertaubat, masih ada neraka yang mencuci kita dulu, diobok-obok dulu ke neraka. Udah selesai dosa kita, bersih dosa kita, baru dimasukkan ke dalam surga. Ini, tapi ada satu dosa itu yang tidak diampuni. Apa itu dosanya? Yaitu menyekutukan Tuhan, menyembah kepada Tuhan lain. Nah, inilah rencana iblis dari semenjak Adam, ingin menyesatkan umat manusia supaya apa? Tergoda dan masuk ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Dan kalau kita rujuk di dalam Bible, kitab suci mereka, iblis bekerja di sana. Iblis ikut andil di dalam Bible mereka. Bahkan ketika honorernya ya. Ini kan kita lihat dikatakan lebih banyak kuasa iblis daripada kuasa Yesus. Ini terbukti dengan pernyataan iblis sendiri. Bahkan Yesus pun mengatakan, ya, aku tidak bisa berkuasa apa-apa. Kuasa dunia seluruhnya pada iblis. Yohanes 14:30, aku tidak bisa berkata banyak. Penguasa dunia akan datang, tapi dia tidak kuasa pada diriku sendiri. 1 Yohanes 5:19, kita berasal dari Tuhan, tapi kuasa dunia seluruhnya pada iblis. Yohanes 12:31, sekarang telah berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan dari lubang, dari bumi. Siapa yang dilemparkan tiba-tiba jadi Tuhan? Siapa ayo? Yesus. Nah, inilah membuktikan di dalam kekristenan itu lebih tinggi derajat sibilisis daripada Tuhan ketika di bumi. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa ajaran Kristen ini lebih muliakan iblis daripada Tuhan. Mereka lebih mendengarkan kata iblis dan mengucapkan, mereka lebih dominan ingin mengikuti, membanggakan karya iblis daripada karya Tuhan. Edis mengatakan penyalipan karya iblis. Ya, ini membuktikan mereka lebih dominan memuliakan iblis. Yang kedua, hanya orang Kristen yang ingin kematian Tuhan. Agama-agama lain tidak ingin Tuhannya mati, tapi orang Kristen berharap Tuhannya itu mati. Dan betul kata Bible sendiri bahwa hanya iblislah yang inginkan kematianku. Itu kata Bible. Nah, kalau kita lihat selama ini perdiskusian lintas agama ini ya menimbulkan keambiguan kepada ajaran mereka. Bahkan
Denom antar denom sampai sekarang udah menjadi 6.200 denom. Yang mana denom ini mengatakan Bapa bukan Tuhan, yang mana denom ini mengatakan Roh Kudus bukan Tuhan, yang mana denom ini mengatakan Yesus bukan Tuhan. Padahal mereka nggak punya Tuhan. Harusnya kompak lah, ya kan? Dan yang lucunya teman-teman, cuma kitab Kristen yang berbeda. Kitab beda, kitabnya satu. Mika bacot. Bob, kondusif Bob ya. Datang-datang, berilah salam. Ya salam. Baru kau rasa. Ya, cobalah kalau ngomong itu berak dulu selesaikan baru naik. Ya, ini belum berak lagi udah naik, masih di WC naik. Ya Bob. Wah, rungkat nih. Bang Nanda. Rungkat ini. Tap layar. Bang Tengku, lanjut dulu bentar Bang Tengku. Iya, ini mau rungkat ini. Tante Bang Andar hostnya ini keluar dari TikTok. Ya nggak apa-apa, lebih tidur aku. 4 Kalau koma begitu loh, Tante, bagus kita rungkat bersama. Iya, 4 koma lagu satu hari ini, 4 koma. 4 koma. Ya Allah, dari pagi 4 koma. Kita tunggu aja ini detik-detik roboh ini. Iya. Memang iya ya, kalau memang ini ya terlalu kecapean ini memang blank ya pikiran, isi kita mau dibilang itu blank ya Bang Tengku ya, Bang Wan ya. Iya, makanya kita diharuskan istirahat yang cukup. Jadi energi kita itu bisa masuk ke otak bisa berpikir. Iya, sama betul. satu Tante. Ya, kalau tengah hari kan daripada jam 11 sampai jam 12 siang paling bagus ambil waktu dalam beberapa menit lah istirahat tidur, karena tidur di waktu jam 11 itu sangat mencukupi, sangat bagus lah itu. Iya, makanya aku sering live itu Bang ya, Bang Wan. Habis zuhur aku baru sering live, makanya aku kan kata Uni kan isilah komal teman-teman dulu katanya ya, makanya aku datangi teman-teman komal kawan yang buka komal kan, jadi aku masuk ke komal, bukan aku buka komal sendiri. Aku pernah coba buka komal sendiri, ngerungkatinnya nggak tahu, penontonnya aku suruh bubar malah naik. Aku ini nggak bisa, aku kalau penontonnya rame aku rungkatin loh, kayaknya gini, gimana ya, kayak gini loh, kayak ngusir orang satu kampung aku. Iya mikirnya gitu. Jadi kutungguin lah, turun malah naik. Makanya trauma aku buka komal sendiri. bagus aku nongkrong di komal orang ya kan. Dari kalau komal kemarin makin lama makin naik. Zaman. Mungkin masuk telepon di Bang Nandar. Ya, lanjut Tante. Lagi. Ya. Nggak ada permintaan ini kayak muslim semua itu. Ya muslim semua ya. Buat teman-teman mohon di ini ya. Oh kita bahas Paulus aja ya, kita narasikan Paulus aja ya. Biar pancingan buat Oten dan buat pengetahuan juga buat teman-teman ya. Ini udah ku tuliskan, udah ku catat ya untuk sebuah narasi. Dian Kumala. Kenapa Paulus palanya botak Tante Mika? Pala botak nggak mulus Kak. tapi Kak Sarah ya, dari namanya aja udah dibuatkan loh Paulus. Kalau digeser huruf U-nya itu ke depan itu jadi palsu loh. Itu cocokmologi namanya. Iya, namanya juga cocokmologi ya. Agama mereka kan cocokmologi semuanya. Mana ada yang mau betul-betul Alkitabiah mereka, mana ada orang Kristen nih nanti dibawa ke sini nggak nyambung. Itu perumpamaan cocokmologi semua. Awi nggak boleh kayak mereka. Nah kabur.
aku malas lagi narasi lakukan diskusi aja lah motennya capek. Capek. Udah mau mati dia teman-teman. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.